Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maka Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat ini bagi kita semua. Mari menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan nyanyian dari Hitung Jemaat 184 ayat yang kedua. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasihnya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan coba kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Marilah kita menyanyikan lagu KJ 172 bab yang ke-6 dan 10. Yeah.
Ya Allah, kami datang membagi kami yang penuh dengan perpisahan. Seringkali kami bersandar pada diri sendiri. Kami menjadi angkuh mencongkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami untuk berjalan dan dalam kebenaran. Amin. Marilah kita menyanyikan KJ 110 bait yang ketiga dan kelima. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian lebih lagi seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membantu kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah permintaan Tuhan dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan KJ 357 bait yang pertama dan kedua. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 16.
mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka dan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku akan membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalnya?" Tetapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau bicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepada dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepada lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi bertanya, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Golgota. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus pada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berkatalah mereka, "Enyahlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara Hosea. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan hormat kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, di dalam situasi dan kondisi yang penuh keprihatinan ini, marilah kita bersama-sama masuk ke dalam suasana yang hikmat, merasakan titik kulminasi dari penderitaan Yesus Kristus yang mati di kayu salib pada hari ini. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini memakai tema berani dan rela menderita dalam pengadilan yang tidak adil. Pemberitaan sabda ini dilandaskan pada sabda Tuhan dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a. Kekasih-kekasih Kristus, ada sebuah pameo. Jika hukum itu tidak adil dan hakim memutuskan berdasarkan hukum itu, itulah keadilan, walaupun bukan dalam arti yang sebenarnya. Lalu bagaimanakah kita memahami sebuah pengadilan Yesus Kristus? Di manakah Allah Bapa
Di tengah-tengah pengadilan Pontius Pilatus yang tidak adil, di tengah-tengah penghakiman massa Yahudi, bagaimanakah saudara-saudara kita memahami keadilan dan kebenaran Sang Bapa? Dalam bahasa Ibrani, keadilan dan kebenaran tidak pernah dipisahkan. Misfat dan cedakah selalu harus menjadi bagian yang integral. Ia hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana harus ada keadilan, di situ harus ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ harus dimulai dari keadilan dan seterusnya. Tapi bagaimanakah kita memahami kematian Sang Kristus dari perspektif Allah surgawi? Apakah kita akan kecewa berat karena ada suatu pengadilan yang tidak adil, sementara Sang Bapa memberikan makna surgawi kepada kita? Kematian Kristus bukanlah keadilan kontributif. Apa itu keadilan kontributif? Keadilan yang harus kita kerjakan sebagai kebajikan moral manusia untuk kehidupan sesama manusia. Contohnya apa? Adil tidak, saudara-saudara? Seluruh warga jemaat di gereja kita menghirup udara, tetapi kita tidak mau menanam pohon. Adil enggak, saudara-saudara? Seluruh anggota keluarga kita menghirup oksigen dari udara, tetapi kita tidak mau menanam pohon. Maka ketika kita menanam pohon, itulah keadilan kontributif. Mungkin kita tidak disuruh, tapi ada kewajiban keadilan kontributif itu kita menanam. Inilah kebajikan moral. Kematian Kristus juga bukan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang ia berikan. Yesus melakukan kebaikan. Yesus memberikan hidup kepada sesama. Yesus memberikan kasih dan pengampunan kepada seseorang dan orang lain yang memintanya. Tetapi mengapa ia menerima salib? Kalau dinilai dari keadilan distributif, ini tidak adil. Seharusnya kebaikan Kristus harus dibalas dengan kebaikan, harus dibalas dengan sebuah apresiasi, harus segera diacungkan jempol, harus diberi tepuk tangan dan sebagainya. Seorang anak yang menyapu, mengepel, membersihkan rumah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya memberikan es krim, memberikan hadiah, maka pemberian itu disebutnya keadilan distributif. Karena sang anak baik, sang anak berjasa, sang anak memberikan sesuatu, maka ia pun diberikan yang layak untuk perbuatan baiknya. Kematian Kristus juga bukan kematian komutatif, yaitu pemberian balasan kepada seseorang tanpa memperhitungkan jasa-jasanya. Misal, orang yang telah berjasa, katakanlah founding fathers bangsa kita, hidup dalam pengasingan, hidup dalam perjuangan, hidup dalam penyiksaan. Suatu saat dia salah, dia langsung dihukum, tidak menghitung jasa-jasanya, maka itu adalah keadilan komutatif.
Tapi bagaimana di Jumat Agung ini kita memahami kematian Sang Kristus? Kematian Kristus adalah keadilan vindikatif Sang Bapa. Kalau kita melihat dari perspektif keadilan kontributif, keadilan distributif, keadilan komutatif, kita akan melihat Sang Bapa tidak adil. Lalu bagaimana memahami keadilan Sang Bapa dan bukan pengadilan Pontius Pilatus? Dalam bahasa Latin, saudara-saudara, vindikatif berasal dari kata vindicare. Vindicare adalah sebuah tindakan menjaga dan mengembalikan kehormatan dan kemuliaan. Maka ketika Sang Bapa membiarkan anaknya disalib melalui proses pengadilan yang tidak adil oleh dunia, Sang Bapa sedang melakukan pengadilan vindikatif bahwa Sang Kristus, anaknya yang tunggal ini, Dia yang akan menjaga, mengembalikan kehormatan dan kemuliaan saudara dan saya, seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, melalui peristiwa Jumat Agung ini, kematian Sang Anak, Allah Bapa sedang mengembalikan kehormatan dan kemuliaan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Betapa adilnya sekarang Allah melalui anaknya mengembalikan, memuliakan, memulihkan kembali kehormatan dan kemuliaan kita, martabat dan harkat manusia sebagai gambar Allah, imago Dei. Tanpa pengadilan vindikatif ini, bisakah kita membayangkan bagaimana kita kembali kepada kebenaran, kehormatan, dan kemuliaan kita? So, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Kristus berani dan rela menerima keadilan vindikatif ini? Karya Allah Sang Bapa tidak akan berhasil jika Sang Anak tidak mau menerima pengadilan vindikatif Sang Allah. Sementara pengadilan dari Pontius Pilatus dilawannya. Karena bagi Sang Anak, keadilan ini memenangkan manusia untuk menjadi anak Allah kembali. Bayangkan, jika seluruh anggota keluarga kita tidak ada yang mau menyapu dan membersihkan rumah kita, bayangkan seperti apa rumah dan wajah kita. Bayangkan jika semua orang tidak mau berkorban menanam pohon, bagaimana bumi ini memberikan oksigen kepada manusia. Begitulah Sang Anak. Mengapa Dia berani dan rela memanggul salib, mendaki jalan yang mulia ini di Bukit Golgota, jalan yang sepi, jalan yang jarang dilalui oleh manusia dan jarang dipilih oleh manusia. Karena keadilan Sang Bapa ini, keadilan vindicare, akan melahirkan manusia baru dan menolak keadilan ius talionis, keadilan yang setimpal, hukum balas dendam yang setimpal, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, darah ganti darah. Apa yang terjadi? Kematian. Tapi kematian Kristus ini, keadilan yang vindikatif ini justru menolak paradigma kesempurnaan manusia dan memakai dan memberlakukan paradigma penciptaan ulang, saudara-saudara yang terkasih. Ketika ada orang jatuh ke dalam dosa, jawabannya bukan penggal kepalanya,
atau bunuh dia. Tetapi pertanyaan, pertolongan seperti apakah yang dibutuhkan orang itu supaya ia selamat? Fragmen-fragmen minggu lalu kita sudah berjumpa dengan Sang Kristus yang memberikan kehidupan. Kepada seorang perempuan Samaria di sumur, Yesus memberikan air kehidupan. Kepada orang buta, Yesus menyatakan kemuliaannya dan memberikan penglihatan kepada orang buta itu. Kepada Lazarus yang mati, Yesus memberikan kehidupan kepadanya supaya Lazarus bisa hidup kembali. Ini adalah sebuah fragmen teologis bahwa kematian satu orang ini akan memberikan kehidupan bagi umat manusia. Itulah sebabnya Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan kepada kamu hukum yang baru. Bukan hanya kasihlah kepada sesamamu manusia, tetapi kasihlah juga orang-orang yang berbuat jahat kepadamu." Karena tugas kita adalah memberikan kehidupan. Kekasih-kekasih Kristus, di Jumat Agung ini, kematian Kristus untuk mendatangkan kasih karunia dan damai sejahtera surgawi, mendatangkan kasih karunia dan damai ilahi merasuk dalam sukma manusia. Ketika ia merasuk dalam sukma manusia, ia menjadi ciptaan baru. Sakeus, sampah masyarakat, dipanggil oleh sabda surgawi, "Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu." Perjumpaan surga, kematian Kristus memberikan kehidupan baru kepada Sakeus. Dan ketika dia hidup baru, ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada orang yang hartanya pernah aku ambil, aku akan mengembalikan 4 kali lipatnya." Bayangkan saudara-saudara, inilah makna kematian yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Maka betullah kata Paulus, "Aku bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Karena sekarang ia menerima kematian Kristus dan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Itulah sebabnya ia bersabda, "Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang." Orang yang tadinya adalah musuh Kristus, orang yang tadinya adalah membunuh para pengikut Yesus, tetapi ketika Yesus memanggilnya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Siapa engkau?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Perjumpaan Sang Kristus ini membawa Saulus pada hidup yang baru. Dan ketika dia mengalami kehidupan baru ini, ia mengasihi Kristus, menulis 13 kitab suci yang diwariskan kepada kita, anak-anak rohaninya. Maka saudara-saudara yang Kristus, keberanian dan kerelaan Kristus menderita dalam pengadilan yang tidak adil ini adalah sebetulnya sebuah proses Kristus menegakkan keadilan vindikatif Sang Bapa yang mengembalikan kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai gambar Allah, terus mencintai sesama manusia melampaui batas-batas agama, batas-batas suku, batas-batas jenis kelamin, batas-batas bahasa, apapun yang dibuat oleh manusia. Mari kita bersujud merasakan kasih dan kematian Kristus yang membebaskan kita. Selamat Jumat Agung.
Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam doa ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Allah, agar mereka menyadari bahwa kuasa-Mu mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi, baik pribadi maupun keluarganya. Kiranya kasih Kristus mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih muda, yang kiranya sedang bergumul dengan mencari pasangan, mencari pekerjaan, maupun melakukan tanggung jawab pekerjaan ataupun pelayanan mereka. Kiranya cinta kasih-Mu menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi anak-anak kami ini untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tolonglah mereka agar dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sakit karena sudah lanjut usia, tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan hati mereka yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi hidup ini. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di hari yang sangat suci ini marilah kita ambil bagian juga di dalam pengorbanan Sang Kristus.
kita berbagi kehidupan, berbagi kebahagiaan, dan berbagi cinta kasih. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus di rumah tangga kita. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita makanan ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi makanan kehidupan. Terpujilah Allah yang telah memberikan minuman ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi minuman yang kekal dalam kerajaan-Mu. Makanan dan minuman yang tersedia dalam rumah kita adalah bukti anugerah Allah dalam hidup kita, seperti juga anugerah Allah dalam wujud pengorbanan anaknya untuk menebus dosa kita dan membawa kehidupan. Amin. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap orang yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu, untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, mari kita mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya sebagai makanan dan minuman. Bersama orang-orang percaya, kami memuliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau ya Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Melalui perjamuan ini, berkatilah kami dan curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami. Kiranya makanan dan minuman ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu yang suci. Kita bersyukur dan yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah dan membagikan kepada para murid-Nya, seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada para murid-Nya, seraya berkata, "Minumlah, inilah darahku sebagai perjanjian yang baru, yang tercurah bagi kamu dan untuk setiap pengampunan dosamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Hari ini saudara-saudara, kita merayakan pengenangan akan penebusan-Mu ya Allah. Kita dipanggil untuk mengenang kembali akan kematian Kristus dan turunnya dalam dunia orang mati, kebangkitannya serta kenaikannya yang penuh kemuliaan. Kita menantikan kedatangannya kembali sebagai persekutuan dalam Kristus. Kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, segala hormat kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan kasih, iman, dan pengharapan kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selaku hamba Tuhan, saudara-saudara, saya memberitakan bahwa damai sejahtera telah dicurahkan bagi kita. Damai sejahtera bagi saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, makanan yang tersedia ini adalah lambang jagat raya yang memberikan kehidupan kepada kita dan menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna atas dosa kita. Kristus yang mengajarkan kita untuk saling berbagi kehidupan, berbagi kebahagiaan, supaya setiap orang hidup dalam damai sejahtera dan keselamatan. Terimalah saudara-saudara dengan ucapan syukur bahwa segala dosa-dosa kita telah diampuninya. Amin. Terimalah saudara-saudara dan makanlah sambil percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, tebusan Sang Kristus, air suci yang ada di dalam kendi ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah air suci dan air kehidupan ini. Minumlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah dicurahkan sebagai penebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Minumlah, saudara-saudara terkasih. Kita bersyukur, saudara-saudara, kita masih diperkenankan oleh Tuhan bersekutu dalam iman di dalam keluarga kita untuk saling berbagi kehidupan, saling melayani. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sujud, berdoa, mengucap syukur kepadanya. Dalam kedamaian, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah kami mengucap syukur karena kami boleh dipersatukan dalam baptisan di dalam tubuh Kristus dan dipenuhi sukacita melalui perjamuan kudus. Berikanlah kami kepastian dan arah untuk melihat karya kehidupan-Mu di tengah dunia ini. Dan tolonglah kami untuk menghargai pengampunan-Mu. Sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah Engkau persiapkan bagi kami di dalam dunia ini. Biarlah suatu hari kami dapat bersama-sama dalam rumah-Mu yang abadi melalui Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan kami, dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin.
1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan KJW 302 baik yang kedua dan yang ketiga. Kisah
dalam kasih dan kerelaan berkorban. Dan diterima berkat Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 180. Tanganku